Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, mahasiswa dan mahasiswi, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini adalah pertemuan perkuliahan kita yang ke-8 di hari Kamis tanggal 25 April. Kamis tanggal 25 April tahun 2024 Miladiah atau Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal tahun 1445 Hijriah. Dan mata kuliah yang kita bahas adalah manhaj. Kita membaca kitab Manhajus Salafis Shalihi, metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh, wa hajatul ummati ilaih, dan hajatnya, kebutuhannya umat kepada metode tersebut. Sebuah kitab kecil yang disusun oleh salah satu guru kami, yaitu Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, mohon maaf, saya mungkin nanti tidak bisa zoom karena HP saya kurang support. Jadi terpaksa saya membuat rekaman ini. Nanti tolong saudara-saudari sekalian, para mahasiswa-mahasiswi itu menyimak dengan baik. Kemudian terakhir, sebelum habis waktu perkuliahannya, tolong dibuat ringkasannya atau rangkumannya. Baik, pembahasan yang berikutnya nanti insya Allah dilihat kembali kitabnya. Saya lupa membawa kitabnya, tetapi kemarin saya catat ya. Kita sampai kepada ucapan Syekh, perkataan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, yaitu ucapan Syekh yang berbunyi, wa minhum man yaqulu lasna mukallafin bi fiqhi salafi wa ilmi salafi, lasna mukallafin. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala mengatakan, wa minhum, dan di antara mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah mereka-mereka yang membenci dakwah salafiyah, atau mereka-mereka, kita katakan kalau lebih halusnya, yang belum memahami dakwah salafiyah. Mereka mengatakan, man yaqulu, ada di antara mereka yang berkata, lasna mukallafin, kami ini tidaklah dibebani
untuk bifikih salaf, mengikuti fikihnya para salaf, para pendahulu. Sebagaimana dalam perkuliahan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa as-salaf yang dimaksud, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah as-sahabah. Pertama, generasi as-sahabah radhiyallahu anhum, kemudian generasi at-tabi'un, tabi'in rahimahumullah, dan generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan al-qurun al-mufaddalah. 3 generasi yang diutamakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, yaitu generasi as-sahabah. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka, yaitu tabi'un, para tabi'in. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sudah mereka lagi. Kalau mau saya contohkan, misalnya generasi sahabat adalah diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Siapa generasi tabi'unnya? Yaitu Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, sekaligus maulanya Abdullah bin Umar, seorang yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Lalu siapa generasi tabi'ut tabi'innya? Adalah Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Itu generasi tabi'ut tabi'innya. Jadi ada di antara orang-orang yang tidak faham dengan manhaj salaf, mereka mengatakan kami ini tidak dibebani untuk mengikuti fikihnya salaf wa ilmi salafi, dan tidak dibebani untuk mengikuti ilmunya salaf. Bahkan mereka mengatakan lasna mukallafin, kami ini tidak dibebani untuk itu. Kemudian mereka mengatakan nasukku tariqana nahnu nastanbitul ahkama min jadid. Kita ini membuka sendiri jalan kita. Kita membuka sendiri jalan kita, dan kita beristimbat, mengambil hukum-hukum itu min jadid. Kita mulai dari awal, dari yang baru. Ini ucapan mereka. Jadi tidak mau mengambil hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para salaf dahulu. Jadi mereka mendatangkan hukum-hukum yang baru yang tidak pernah ada di zaman para salaf. Nujidu lana fikhan jadida. Kami membuat untuk diri-diri kami, lana untuk kami, fikhan jadidan, fikih yang baru. Hadhihi fikhun qadim. Adapun ini semuanya hukum-hukum yang sudah diistimbatkan, yang telah diambil hukumnya oleh para salaf, katanya adalah fikhun qadimun. Fikhun qadim. Ini adalah fikih yang sudah kuno, sudah lama. Fikhus salaf, kata mereka, fikhus salafi, fikihnya salaf adalah fikhun qadim, fikih yang sudah lama. Ini kata mereka. Jadi ini Syekh sedang menukil ucapan mereka, lalu beliau memberikan rudud, memberikan bantahan-bantahannya, diluruskan oleh Syekh. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan, ma yasluhu li hadzal zamani, tidaklah pantas li hadzal zamani, untuk zaman ini. Jadi ma yasluhu li hadzal zaman, fikihnya salaf, kata mereka, karena sudah kuno, sudah lama, tidak pantas, tidak layak untuk diterapkan di zaman ini. Wa salihun li zamanihim, ini ditegaskan lagi oleh mereka, sebagaimana dinukil ucapan mereka ini oleh Syekh. Fikihnya salaf hanya pantas, layak li zamanihim, untuk zamannya mereka. Zamanuna ghair, adapun zaman kita
Sekarang ini ghairu, bukan zamannya para salaf. Maka fayashaduna fi fiqhis salafi, maka mereka bersikap zuhud terhadap fikihnya salaf. Wa yad'una ila fiqhin jadid, wa yad'una, dan mereka mengajak, menyerukan, ila fiqhin jadid, untuk membuat fikih yang baru. Lihat ini ya, apa yang dikatakan Syekh ini dalam sekali, insyaallah. Sementara ya, ini dulu ya, nanti kita lanjut sebentar lagi. Jadi karena ini rekaman ya, pelan-pelan nanti bisa setelah rekaman pertama ini didengarkan kembali ya, dengarkan kembali, dicatat ya rangkumannya sebagaimana biasa. Insya Allah saya juga akan membuatkan rangkuman untuk antum para mahasiswa dan mahasiswi, ikhwan dan akhwat. Kemudian antum juga membuat rangkuman sendiri, belajar membuat ringkasan sendiri, rangkuman dari perkuliahan kita membahas mata kuliah manhaj. Baik, sebentar lagi insyaallah kita lanjutkan insyaallah taala. Kita lanjutkan perkuliahan kita membahas mata kuliah manhaj. Berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya Manhajus Salafis Shalihin wal hajatu wa hajatul ummati ilaih, beliau mengatakan kathura hadha fil jaraidi, kathura hadha, hal ini banyak kita dapatkan fil jaraidi, di surat-surat kabar, di surat-surat kabar, banyak didapatkan di koran-koran. Kalau di Indonesia sekarang sudah tidak ada surat kabar, sudah ada koran, tidak ada harian yang terbit. Kemudian wal majallati, dan kita dapatkan banyak di majalah-majalah, minal kuttabi, yang ditulis oleh para penulis, wa ahli dhalali, dan oleh orang-orang yang sesat. Jadi hal seperti ini, ucapan seperti ini banyak kita dapatkan di surat kabar, di majalah-majalah yang ditulis oleh para penulis dan orang-orang yang sesat. Yuriduna, mereka menginginkan, an yulfitu aidiyana, untuk mereka ya memalingkan atau menjauhkan tangan-tangan kita. Itu salah cetak ya, tolong dibetulkan yang salah cetak. Saya langsung baca yang benar saja. An yulfitu aidiyana, untuk mereka palingkan atau hindarkan tangan-tangan kita, min manhajis salafi, dari metodenya as-salaf. Jadi mereka ingin menjauhkan tangan kita dari metode salaf agar kita tidak berpegang dengan metode salaf. Li'annana idza lam na'rif, li'annana, karena sungguhnya kita, idza lam na'rif, jika kita tidak mengenal, madhab as-salafi, madhabnya as-salaf, wa zahadna bihi, bahkan kita berpaling darinya, walam nadrushu, dan kita tidak mau mempelajarinya, fa innahu la yakfi, maka sungguhnya tidaklah cukup al-intisabu, seorang sebatas bersandar, ila salafi, kepada salaf, atau mengaku dia mengikuti salaf. Pengakuan bahwa dia kembali atau bersandar kepada manhajnya as-salaf itu tidak cukup. Jadi kita wajib mengenal manhaj as-salaf, kita wajib mempelajarinya. Beliau kemudian mengatakan, min ghairi ilmin, tidak cukup kita bersandar atau mengaku mengikuti as-salaf tanpa dasar ilmu, tidak cukup. Min ghairi ilmin wa min ghairi basiratin bil madhabi, atau dengan tanpa basirah, hujah, argumen, tanpa hujah atau argumen bimadhabihi, tentang madhabnya as-salaf.
Maka kemuliaan bagi kita para mahasiswa dan mahasiswi, bapak dan ibu, ustaz dan ustazah, ikhwan dan akhwat, ketika kita sudah mengenal manhajus salafis saleh. Ini kemuliaan. Sebab kehinaan bagi mereka yang tidak kenal, apalagi dia sudah pernah mempelajarinya kemudian dia membenci manhajus salafis saleh, membenci, memusuhi. Ini adalah kehinaan. Na'udzubillah, iyadzan billah. Hadza ma yuriduna min, hadza inilah, hal inilah, ma yuriduna minhu, apa yang mereka inginkan darinya. Yuriduna, mereka menginginkan, an natruka, untuk kita meninggalkan madhab as-salafi, madhabnya as-salaf. Jadi mereka ingin agar kita ini meninggalkan madhab salaf, wa fiqhas salafi, dan meninggalkan fikihnya salaf, wa ilmas salafi, dan meninggalkan ilmunya salaf. Itu yang mereka inginkan, ya. Mereka ingin agar kita ini meninggalkan madhab as-salaf, fikih as-salaf, ilmu as-salaf. Wa nuhdithu, dan mereka menginginkan dari kita, atau wa nuhditha kalau ataf kepada depan tadi, wa nuhditha, dan kita mengada-adakan fikhan jadidan. Itu yang diinginkan oleh mereka. Kita membuat atau mengada-adakan fikih yang baru, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Baik, kata mereka, yasluhu lihadzal zaman, inilah yang pantas, layak untuk zaman sekarang ini. Ma'anna hadza kadhibun, ma'anna hadza kadhib, padahal ini adalah dusta. Jadi fikih yang baru ini yang layak, yang pantas. Fikihnya salaf sudah tidak pantas, ketinggalan zaman. Ini adalah dusta, kedustaan mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa syariatul islami shalihatun, kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, syariat Islam adalah shalihatun, layak untuk diamalkan li kulli zamanin, setiap zamannya, wa makanin, layak diamalkan di tempat manapun, ila an taqumas sa'ah, hingga tegaknya kiamat. Jadi sampai kiamat syariat Islam ini layak untuk diamalkan kapanpun dan dimanapun. Ini likulli zamanin wa makan, kalau kita terjemahkan yang bagus, kapanpun dan dimanapun. Famanhajus salafi salihun, maka manhajnya salaf ini layak likulli zamanin wa makanin, kapanpun dan dimanapun. Likulli zamanin, untuk setiap waktu, wa makanin, dan tempat, kapanpun dan dimanapun manhaj salaf itulah layak. Karena dia adalah nurun minallahi azza wa jal, dia merupakan nurun, cahaya, minallahi, dari Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. La yashaduka fihi kalamu haula'il mukhdalin, la yashaduka, jangan sampai memalingkan dirimu, fihi, dari manhaj salaf, kalamu, perkataannya, haula'il mukhdalin, orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah Ta'ala ini, mereka-mereka yang tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala ini, awid-dhalin, atau orang-orang yang sesat ini. La yashaduka fi, jangan sampai ucapan mereka, al-mukhdalin, kaum yang ditelantarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari manhaj salaf, tidak diberi hidayah, dan kaum yang sesat itu memalingkan kita dari manhaj salaf. Baik, sebentar lagi insya Allah kita lanjutkan. Dicatat dulu rangkumannya dengan baik, ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa zoom langsung karena saya lupa bahwa HP Ma'had tidak support, ya. Kapan hari kita, Kamis yang lalu kan kita coba zoom pakai HP ini, ternyata tidak muncul suaranya, ya. Jadi mohon maaf karena saya masih ada di lokasi daurah
belum ada di Kediri. Jadi mohon maaf apabila melalui rekaman ini, tolong nanti admin Pak Tri untuk untuk nanti rekaman ini untuk diperdengarkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Jadi diberi mikrofon nanti Pak ya. Jadi di laptop antum kasih mikrofon sehingga nanti ikhwan dan akhwat yang ada di kelas bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga yang ada di rumah yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom bisa juga mengikuti perkuliahan dengan baik. Tolong sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya, saya sudah menyampaikan dan ini metodenya juga guru-guru kami. Saya sudah sampaikan, insya Allah ya, yang rutin mengikuti perkuliahan saya minimal insya Allah nilainya 70 atau lulus ya. Jadi saya berikan kabar gembira seperti ini supaya semangat belajarnya ya. Jadi insya Allah semuanya lulus ya, insya Allah minimal nilainya 70 insya Allah. Apalagi kalau nanti ternyata jawabannya bagus sesuai dengan apa yang ada dalam kitab, tentu nilainya bisa 8 atau 80 atau 90 bahkan bisa 100 insya Allah ya. Jadi walaupun saya sudah menyampaikan seperti ini, tolong ini tidak diremehkan. Jadi tolong ini justru menjadi penyemangat, motivasi bagi antum sekalian untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah manhaj. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, Al-Imamu Malikun rahimahullahu yaqul. Al-Imamu Malikun, Imam Malik rahimahullah berkata. Al-Imam Malik itu nama lengkapnya Malik bin Anas Al-Asbahi Abu Abdillah. Beliau dikenal dengan Imamu Daril Hijrah, imamnya negeri hijrah, imamnya kota Al-Madinah. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang lahirnya beliau, tetapi yang saya ingat adalah lahir di tahun 93 atau 97 Hijriah, dan beliau wafat ya di tahun 179 Hijriah. Jadi wafat di tahun 179 Hijriah di usia lebih dari 80 tahun. Beliau mengatakan yaqul la yasluhu, tidak akan menjadi baik akhiru hadil ummati, akhir dari umat ini. Jadi kita yang hidup di zaman ini dan juga mungkin generasi setelah kita tidak akan menjadi baik ya. Jadi la yasluhu, tidak akan menjadi baik akhiru hadil ummah, akhir dari umat ini, sampai mereka ya yang bisa menjadikan baik adalah ma aslaha, apa yang telah membuat baik atau memperbaiki awwalaha. Jadi perkara yang bisa menjadikan baik, atau lebih bagus dibaca la yuslihu akhir hadil ummah, tidaklah ya bisa membuat baik atau memperbaiki kondisi akhir dari umatnya Rasulullah SAW ini ya, itu kecuali adalah apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya, ma aslaha awwalaha. Ada beberapa riwayat tentang hal ini, tapi intinya di situ. Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan berkata, alladzi aslaha, yang telah memperbaiki awwalaha ma huwa, yang telah memperbaiki kondisi dari awal umat ini, generasi yang awal umat ini, ma huwa, apa dia? Ini yang perlu kita pelajari. Apa hal yang telah membuat baik generasi awal? Maka beliau mengatakan huwal kitabu was sunnatu, yang telah menjadikan baik generasi awal dari umat ini, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, adalah huwal kitabu was sunnatu, adalah Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab adalah Al-Quranul Karim, As-Sunnah adalah apa yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan.
Wattiba'ur Rasul, dan yang telah menjadikan baik adalah ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibaca ya. Dalilnya adalah surat Ali Imran nanti dibaca ayatnya nomor 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, katakan kepada umatmu, kepada para sahabat dan umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kewajiban kalian adalah ittiba kepadaku, mengikuti aku. Yuhibbukumullah, apa balasan bagi mereka yang mau ittiba? Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga yang telah menjadikan baik generasi awal adalah apa? Alkitab was sunnah wattiba'ur rasul, Al-Quran, as-sunnah, dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dimaksud adalah al-amalu bil Quran. Yang telah menjadikan baik generasi awal adalah mereka mengamalkan isinya Al-Quran, al-amalu bil Quran, wal amalu bis sunnati, dan mereka beramal sesuai dengan sunnah. Ini yang telah menjadikan mereka baik. Hadza huwa, inilah dia, alladzi aslaha, perkara yang telah memperbaiki awalal ummati, generasi awal pertama dari umat. Jadi beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini yang telah memperbaiki kondisi generasi awal. Wala yuslihu, dan tidaklah memperbaiki akhir hadil ummah, akhir umat ini, illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah memperbaiki kondisi awalnya. Wala yuslihu, dan tidaklah memperbaiki akhir hadil ummati, akhir umat ini, illa, kecuali ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah memperbaiki kondisi awalnya. Jadi kita yang hidup di zaman akhir ini tidak akan menjadi baik kalau kita tidak mau ya beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ittiba' Rasul. Karena hal tersebut yang telah merubah kondisi generasi awal, yang asalnya mereka belum kenal Islam, yang asalnya mereka berbuat kesyirikan dan seterusnya. Akhirnya yang asalnya mereka ahlul kitab, seperti Adi bin Hatim asalnya Nasrani, Salman Al-Farisi asalnya Majusi, Abdullah bin Salam asalnya Yahudi. Mereka menjadi baik karena mereka beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin Pak Tri dan para mahasiswa-mahasiswi yang bisa disampaikan ya. Bagi yang mungkin tidak ikut Zoom karena uzur ya, tolong ya mahasiswa-mahasiswi, walaupun saya tidak ngecek. Sebab kalau saya pas Zoom begini kan saya biasanya tidak ngecek ini ya absennya. Tolong tidak meremehkan perkuliahan. Jadi belajar ilmu itu adalah ibadah ya. Jadi walaupun dosen tidak mengabsen satu persatu, tetapi kita ini belajar itu ibadah, sehingga kita semangat untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi kita belajar penuh dengan semangat. Apalagi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti antum semuanya akan bisa merasakan ya ketika betul-betul mempelajari syariat Islam dengan benar, insya Allah Allah akan datangkan kebahagiaan, ketentraman ya. Allah akan jadikan kita termasuk kaum yang muflihun. Silakan dibaca nanti dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-falah, kata guru-guru kami, itu memiliki 4 makna. Al-falah bermakna an-najatu wan-najahu was-sa'adatu wal-fawz. Jadi an-najatu keselamatan, itu kandungan dari makna al-falah. Wan-najah kesuksesan,
wassa'adah, kebahagiaan, wal fauz, kemenangan. Jadi orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, alias dia mengikuti agama yang murni yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas antum semua yang telah mau mengikuti perkuliahan ini dengan kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.